ini saya akan melakukan percakapan observasi. Saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran dan mengetahui evaluasi jalannya setiap proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti. Ya. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dengan adanya observasi ini, diharapkan Ibu akan lebih percaya diri dan dalam proses pembelajarannya menjadi lebih baik lagi. Saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ya Bu ya. Nah, yang pertama, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti? Baik Ibu, tujuan pembelajaran yang saya lakukan sekarang adalah agar siswa dapat memahami struktur dari teks deskripsi. Seperti itu ya. Lalu bagaimana dengan pengembangan kompetensi yang akan dilakukan? Kira-kira area pengembangan apa yang hendak dicapai dari tujuan pembelajaran tersebut? Baik, ada dua Ibu. Yang pertama adalah pengetahuan, di mana siswa diharapkan mampu memahami bagian struktur teks deskripsinya, dan yang kedua adalah keterampilannya, di mana siswa bisa menulis teks deskripsi dari media yang sudah saya sediakan. Oke, jadi ada dua pengembangan kompetensi ya. Nah, yang pertama pengetahuannya dan yang kedua yaitu keterampilannya. Nah, kira-kira bagaimana rancangan pembelajaran yang akan dilakukan untuk di kelas nanti? Saya akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional. Metodenya akan ada diskusi kelompok yaitu seperti biasa, penugasan, dan terakhir presentasi. Model pembelajarannya adalah discovery learning dan kolaborasi kolaboratif. Nah, media pembelajaran apa nih kira-kira yang akan Ibu berikan atau yang akan Ibu lakukan saat proses pembelajaran nanti? Nanti saya akan menggunakan Salindia ya Bu ya. Salindia yang berisi tentang bahan ajar yang akan saya gunakan, juga membagikan LKPD untuk tugas akhirnya. Nah, kira-kira nih, Ibu kan sudah merencanakan merancang proses pembelajaran. Kira-kira kapan rencana ini akan dilaksanakan? Sepertinya hari Selasa minggu depan ya Bu ya. Tanggal berapa itu ya? Tanggal 13 ya. Ya, di kelas 7D. Di kelas 7D Ya, jam pertama. Jam pertama ya? Oke, jam pertama. Nah baik Ibu, nanti saya akan masuk ke kelas Ibu untuk melihat dan mencatat semua proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Setelah selesai, kita mungkin akan melakukan sesi diskusi pasca observasi ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya Ibu Firja, semoga pembelajarannya berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum.
Tahu nggak? Nggak tahu? Oke. Ibu kasih tahu, ya. Nanti ibu namanya punya tepuk semangat. Kalau ibu bilang tepuk 1, yes. Ya, tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Oke. Tepuk 1. Tepuk 1. Yang semangat tuh. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk 2. Tepuk 3. Semangat tuh. Semangat. Tepuk 3. Ya. Tepuk 1. Tepuk 3. Kita akan belajar tentang menulis teks deskripsi. Sebelumnya kita sudah belajar apa? Kemarin minggu kemarin? Tentang apanya? Rumus teks deskripsi. Deskripsi. Oke. Teks deskripsi itu kemarin kata ibu teks yang menggambarkan. Gambar ini mana ini? Menggambarkan? Apa tuh? Aktivitas. Oke, ada lagi. Apa sih? Menggambarkan objek. Misalnya objeknya ada apa aja? Bisa tempat wisata. Apa lagi? Makanan kesediaan. Minuman boleh. Apa lagi? Hah? Barang. Betul, aslan. Apa lagi? Bukan monyet namanya. Gambar. Oke. Teks deskripsi itu adalah kalian menggambarkan suatu teks. Tujuannya hari ini kita belajar agar kalian bisa menulis teks deskripsi dari gambar yang nanti ibu berikan. Setiap kelompok akan mendapatkan gambar yang berbeda. Nanti kita kocok, kita spin, ya. Bukan kocok arisan. Oke, di sini teks deskripsi punya apa yang namanya struktur. Struktur teks deskripsi yang pertama ada apa? Yang paling atas? Strukturnya ada berapa coba? 3.
kepada objek yang ditulis. Ya, oke. Yang kedua yang harus kalian perhatikan dalam menulis teks deskripsi adalah ejaan dan tanda baca. Betul. Itu berarti penulisan harus sesuai. Nah, yang ketiga penggunaan Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Aman? Struktur yang kalian tulis. Jadi, kalian menulisnya harus sesuai dengan struktur. Kalau strukturnya sesuai, bahasanya baik, pakai panca indera, berarti nilainya berapa? 100. Kalau misalnya strukturnya udah baik, tapi bahasanya nggak baik, bahasanya benar, jadi kalau misalnya mau nilainya bagus, kerjaannya juga harus. Oke, sekarang kalian boleh ngomongin ngomong satu anak, yuk perwakilan. Dispin. Dapat. Oke. Kelompok 1 gambar 6. Ingetin ya, gambar 6. Ya. Kelompok 2. Ya. Pencet yang putihnya. Gak bakal meleduk, tenang aja. Ya, ini nih. Ya. Gambar 7. Ingetin ya. Oke. Kelompok 3, ayo. Yang tangannya wangi. Oke. Gambar 1. Gambarnya belum tahu ya, nanti kejutan. Ya, kelompok selanjutnya. Kelompok 7 nggak sama spin tapi ya. Gambar 3. Oke. Ya, kelompok selanjutnya. Ya. Gambar ada gambar apa yang pertama tuh? Ada doreng. Yang kedua? Yang ketiga? Yang kelima?
Aku aja udah belum? Ini.
Spesifikasinya apa dulu? Berarti pengetahuan umumnya. Ceritanya kamu punya kelinci di rumah, namanya siapa? Kamu masuk kemana berarti? Masuk kemana itu? Boleh berapa kelincinya? Dibelinya kapan? Gimana? Ini di mana-mana. Ini terlalu tebal banget. Tinggal deskripsi bagiannya. Kamu boleh yang apa aja nih di sini gambarnya ada apa di bagian ini. Ceritanya kamu lagi di kolam renang. Ada yang udah selesai lagi nggak? Dan lainnya. Terus level kepedasannya boleh levelnya, ya boleh gini terus tinggal simpulan. Simpulannya apa? Pesannya boleh. Pesan kamu makan seblak apa? Jangan banyak-banyak makan seblak. Nanti perutnya sakit. Khusus buntu iya gitu ya. Tes sumatif akhir pembelajaran ini ibu kirim di WhatsApp grup ya. Sudah ada? Sudah ibu kirim di WhatsApp grup kalian. Boleh kalian kerjakan sekarang. Yuk. Boleh dikerjakan. Oke? Sudah ya? Kerjakannya?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Nah, gimana kabarnya hari ini Bu Firja? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bu Eni gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Nah, pada hari ini kita akan melakukan percakapan sesi pasca observasi ya, dari hasil observasi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin saya akan ajukan kepada Bu Firja ya. Baik. Nah, yang pertama yang akan saya ajukan yaitu bagaimana perasaan Bu Firja pada saat menjalani kegiatan observasi kemarin? Perasaannya senang ya, karena dari persiapan anak-anak, medianya juga sudah lumayan baik dari sebelumnya gitu, dan respon dari anak-anak juga sudah baik gitu. Ya. Kemarin kan pada saat kegiatan pra-observasi kita membicarakan bahwasanya ada beberapa area yang akan Ibu kembangkan ya. Nah, boleh tidak diceritakan area perkembangannya dan bagaimana tahapan yang sudah Ibu lakukan pada saat observasi kemarin? Baik, kemarin itu saya menulis teks deskripsi dengan medianya gambar ya Bu. Jadi gambar itu kita acak setiap kelompok itu pakai aplikasi Spinwheel ya. Jadi perwakilan kelompok maju ke depan untuk memutar roda Spinwheel. Jadi tiap kelompok mendapatkan satu gambar. Setelah itu mereka menulis teks deskripsi sesuai dengan strukturnya menggunakan Canva. Berarti kurang lebihnya di sini ada area perkembangan pengetahuan ya, gimana bagaimana anak bisa menulis teks deskripsi dari gambar yang diberikan, kemudian mereka menuliskannya ke dalam Canva untuk melihat keterampilan menulisnya ataupun keterampilan dalam mendesainnya. Oke. Kemudian sejauh mana area perkembangan tersebut tercapai? Dari 7 kelompok ya Bu, jadi hanya baru ada 3 atau 4 kelompok yang betul untuk dari strukturnya, dari kebahasaannya gitu menulis teks deskripsi itu. Jadi masih banyak yang belum tercapai Iya, ya. tercapai, belum Masih ada. ada beberapa siswa yang masih belum bisa menulis tes deskripsi. Baik. Nah, kira-kira apa saja kekurangan dan hambatan yang Ibu rasakan pada saat observasi kemarin? Mungkin yang pertama itu dari medianya ya Bu ya. Kemarin saya kurang menarik juga, ada yang tidak pakai proyektor, saya nggak pakai proyektor juga gitu. Terus gambarnya mungkin ya, dari gambarnya juga anak-anak kurang happy aja, kurang serak sama gambar yang dapat gitu. Itu sih. Iya, berarti mungkin pemilihan gambarnya yang dirasa mungkin nanti lebih menarik, terus kemudian penggunaan proyektor pada Iya, saat betul, pembelajarannya agar bisa menarik perhatian Perhatian, siswa betul, juga. betul. Mungkin pada saat kemarin pemocokan manual itu ya, di sana tidak terlihat oleh kelompok lain Iya, ya, hanya perwakilannya hanya saja. perwakilan saja. Oke. Nah, apa rencana tindak lanjut yang akan Bu Firja lakukan dari hasil observasi yang telah dilakukan kemarin? Yang pertama itu saya refleksi diri dulu ya gitu, apa yang kurang kemarin tuh dari medianya yang kurang, terus dari ini juga ya, apa namanya, persiapan saya untuk mengajar juga agar diperbaiki lagi gitu. Saya mau belajar dengan Kombel juga, dengan MGMPS yang sekarang di SMP 2 gitu. Nah, berarti mungkin kedepannya Bu Firja akan ngobrol dulu dengan MGMPS ataupun dengan tim Kombel yang ada di sekolah tentang pembelajaran lagi. Nah, kira-kira kapan hal tersebut akan dilaksanakan? Secepatnya Bu ya, karena sekarang kita lagi giat-giatnya nih untuk di Kombel, di MGMPS kita lagi banyak diskusi gitu untuk pembelajaran di kelas. Baik, saya tunggu ya Insyaallah. hasil tindak lanjut dari yang akan Bu Firja lakukan ini ya. Nah, kira-kira seberapa besar sih harapan Bu Firja untuk ketercapaian tindak lanjut yang akan dilakukan ini?
Ya, dari siswa, dari SDM yang kita temukan ya, yang kita hadapi sekarang nggak muluk-muluk ya Bu, cuman ya mungkin 85% lah dari 100% gitu untuk ketercapaian ini gitu. Semoga hal tersebut bisa tercapai dan proses pembelajaran yang Bu Firja lakukan menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya Bu Firja. Nah, mungkin selanjutnya saya akan memberikan waktu kepada Bu Eni selaku pengajar praktik untuk menyampaikan umpan balik yang diberikan terhadap percakapan kita. Maka Bu Eni. Baik, terima kasih Bu Eni dan Bu Firja atas partisipasinya. Dari percakapan tadi saya sudah melihat dan mendengar ya. Jadi pelaksanaan observasi pada waktu itu mata pelajaran bahasa Indonesia ya dengan tema menulis teks deskripsi ya, dengan memakai media gambar yang diacak dengan spinwheel ya. Di situ saya sudah melihat mungkin itu sederhana ya, tapi sudah terlihat pembelajaran berdiferensiasinya sudah ada, kemudian KSP-nya juga sudah ada. Saya yakin itu suatu hal yang menarik sekali ya buat pembelajaran anak-anak kita gitu ya. Selanjutnya tadi juga sudah ibu-ibu diskusikan mengenai bagaimana kekurangan waktu observasi, kemudian juga rencana tindak lanjut yang akan dilakukan, kemudian target yang akan dicapai berapa, seperti itu ya. Mudah-mudahan apa yang sudah ibu targetkan, sudah ibu rencanakan nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Bu Yeni. Terima kasih Bu Eni untuk umpan baliknya. Mungkin itu saja percakapan kita hari ini pada kegiatan pasca observasi. Semoga apa yang kita rencanakan bisa berjalan dengan baik. Amin. Kita akhiri penjumpaan hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya Yani Apriani, CGP Angkatan 10 Kabupaten Lebak undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.